Sumpah di bawah langit Majapahit. Di jantung kerajaan Majapahit yang megah, seorang prajurit berdiri tegak menatap ufuk timur. Namanya adalah Gajah Mada, seorang pria dengan tekad sekeras batu karang yang terus mengamati ombak yang menghantam dermaga Trowulan. Baginya, laut bukanlah pemisah, melainkan jembatan yang belum terhubung. Namun, sebuah rahasia besar tersimpan dalam pikirannya, sebuah mimpi yang akan mengubah wajah Nusantara selamanya. Ratu Tribhuwana Tunggadewi duduk di singgasana emasnya, menatap tajam ke arah Gajah Mada yang bersimpu di hadapannya. Sang ratu tahu bahwa pria ini memiliki kesetiaan yang tak tergoyahkan, maka ia mengangkatnya menjadi Mahapatih, jabatan tertinggi di kerajaan. Gajah Mada menerima tanggung jawab itu dengan kepala tertunduk, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa jabatan ini hanyalah langkah awal dari sebuah rencana yang lebih besar. Namun, apakah sang ratu siap mendengar janji yang akan ia ucapkan? Di hadapan para menteri dan bangsawan yang berkumpul di Balairung, Gajah Mada berdiri dengan suara menggelegar. Ia mengangkat tangannya dan mengucapkan sumpah yang menggetarkan pilar istana. Ia tidak akan memakan buah palapa atau menikmati kesenangan dunia sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah panji Majapahit. Seluruh ruangan mendadak hening, seolah-olah waktu berhenti berputar. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama sebelum bisik-bisik keraguan mulai muncul. Di sudut ruangan, dua menteri senior, Rakembar dan Rabanyak, saling berpandangan dengan senyum sinis. Mereka tertawa meremehkan, menganggap sumpah itu hanyalah bualan seorang pemimpi yang haus kekuasaan. Mereka yakin bahwa menyatukan pulau-pulau yang dipisahkan lautan ganas adalah hal yang mustahil. Gajah Mada mendengar tawa mereka, namun ia tidak membalas dengan kata-kata. Ia tahu bahwa tindakan akan berbicara lebih keras daripada suara apapun, dan sebuah perjalanan berbahaya baru saja dimulai. Gajah Mada tidak membuang waktu. Ia segera menuju pelabuhan untuk memeriksa kesiapan armada laut Majapahit. Ia berdiri di atas geladak kapal Jung Jawa yang raksasa, mengawasi para pekerja yang sedang memperbaiki layar, dan memperkuat lambung kapal dengan kayu jati terbaik. Angin laut mulai bertiup kencang, membawa aroma petualangan dan bahaya. Layar mulai terkembang, siap menuju tempat-tempat yang belum pernah terjamah oleh pengaruh Majapahit. Namun, badai pertama ternyata datang dari arah yang tidak terduga. Ekspedisi dimulai, dan Gajah Mada memimpin pasukannya menuju pulau-pulau di timur. Di sebuah pesisir yang asing, ia bertemu dengan seorang pemimpin lokal yang tangguh bernama Wirabumi. Alih-alih langsung menghunus keris, Gajah Mada mencoba bernegosiasi, menawarkan persahabatan dan perlindungan di bawah satu payung besar. Ketegangan memuncak saat kedua pria itu berdiri berhadapan di atas pasir pantai. Akankah diplomasi ini berakhir dengan jabatan tangan atau tumpahan darah? Di tengah perjalanan menuju wilayah berikutnya, badai besar menghantam armada Majapahit. Kapal-kapal terombang-ambing oleh ombak setinggi raksasa, dan petir menyambar-nyambar di langit yang hitam pekat. Gajah Mada mencengkeram pinggiran kapal dengan kuat, tetap berdiri tegak meski air laut membasahi seluruh tubuhnya. Para prajurit mulai merasa ketakutan dan ingin berbalik arah. Akankah janji yang ia ucapkan tenggelam di dasar samudra sebelum sempat terwujud? Tahun-tahun berlalu, dan kepemimpinan Majapahit beralih ke tangan raja muda yang cerdas, Hayam Wuruk. Sang raja sangat mengagumi visi Gajah Mada, dan memberinya dukungan penuh untuk melanjutkan misinya. Bersama-sama, mereka melihat satu persatu wilayah di Nusantara mulai bergabung, menciptakan sebuah persatuan yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, semakin besar kekuasaan yang mereka raih, semakin besar pula tantangan yang muncul dari dalam istana sendiri. Peta Nusantara di ruang kerja Gajah Mada kini hampir sepenuhnya tertutup oleh simbol-simbol emas Majapahit. Dari Sumatera hingga Maluku, dari Borneo hingga Bali, semuanya mulai terikat dalam satu simpul persaudaraan. Gajah Mada menatap peta itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa sumpahnya hampir terpenuhi sepenuhnya. Namun, ia menyadari bahwa menyatukan wilayah jauh lebih mudah daripada menyatukan hati setiap orang di dalamnya. Satu peristiwa tak terduga kini mengancam segalanya.
Gajah Mada akhirnya duduk di tepi pantai saat matahari terbenam, memandang laut yang kini tenang. Sumpah Palapa bukan lagi sekadar kata-kata, melainkan kenyataan yang hidup dalam sejarah bangsa. Ia telah memberikan segalanya untuk mimpinya, tenaganya, waktunya, dan kesenangannya sendiri. Meski raganya kini menua, warisan persatuan yang ia tinggalkan akan tetap abadi selama ribuan tahun ke depan. Dan di bawah langit yang sama, setiap anak Nusantara akan selalu mengingat namanya.